Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sukofandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, class diagram, activity diagram, serta sequence diagram dari aplikasi UMKM Marketplace modul konsumen yang telah saya buat. Apa itu aplikasi UMKM Marketplace? Aplikasi UMKM Marketplace adalah suatu aplikasi yang menghubungkan antara konsumen dengan para pelaku UMKM dalam bertransaksi berjualan produk. Oke, di sini ada tampilan home dari aplikasi ini. Lanjut ke use case diagram. Di sini saya menggambarkan semua use case diagram dari semua modul, di mana ada modul konsumen, modul admin, dan modul UMKM atau komunitas. Untuk lebih singkatnya lagi, di sini saya hanya menampilkan atau menjelaskan tentang modul konsumen yang telah saya buat. Di modul konsumen, saya hanya memiliki satu aktor, yaitu aktor konsumen, di mana memiliki 9 use case, yaitu use case login, registrasi, kelola data profil, melihat produk, kelola keranjang, mengisi ulasan, kelola transaksi, cetak invoice, dan melihat pelacakan. Sementara untuk use case kelola data profil, kelola keranjang, mengisi ulasan, kelola transaksi, cetak invoice, dan melihat pelacakan, harus login terlebih dahulu. Makanya saya beri include ke login. Oke, di sini saya menampilkan kelas diagram dari aplikasi ini. Ini saya menggunakan atau menerapkan MVC dari Coordinator, di mana controller dan model memiliki induknya, atau extend ke CI controller untuk controller, sementara CI model untuk model. Nah, di sini saya memiliki 5 controller serta 5 model. Untuk controller yang pertama, saya membuat controller out, di mana isinya adalah method construct, login, proses login, register proses, dan logout. Yang kedua itu ada controller product, di mana saya membuat construct, index, shopping chart, detail product, wishlist, tambah wishlist, hapus wishlist, tambah keranjang, hapus chart, update chart, dan ulasan. Untuk yang ketiga, saya membuat controller landing page, yang isinya hanya construct dan index saja. Yang keempat, saya membuat controller profil, yang isinya construct, index, profile proses, upload foto, serta hapus foto. Dan yang terakhir, untuk controller transaksi, saya membuat construct, checkout, proses checkout, tunggu pembayaran, invoice, dan cetak. Nah, model-model di bawah, kenapa digariskan ke controller? Karena model-model yang di bawah dipakai untuk di controller tersebut. Seperti model out yang dipakai datanya untuk di controller out. Contohnya itu model out method login, itu bakal dipakai untuk di method login yang ada di controller out. Makanya saya hubungkan ke atas seperti itu. Nah, untuk model out terdapat login, di mana parameternya ada data array, yaitu menerima masukan dari controller berupa data array, dan akan menampilkan output berupa string. Dan juga ada ID user, register juga sama. Masukannya itu data berupa array dan keluarannya string yang akan dilempar kembali ke controller. Lalu akan ditangkap atau ditampilkan di view controller out. Lalu yang kedua itu ada model product, di mana model product dipakai oleh dua controller, yaitu controller product serta controller landing page. Di sini isinya ada ID wishlist, ID testimoni, get all product, get product single, get validasi ulasan, get kategori, get jumlah data, get wishlist, tambah wishlist, insert ulasan, dan hapus wishlist. Sementara model profil dipakai oleh dua controller. Untuk model transaksi yang terakhir, hanya dipakai oleh controller transaksi. Oke. Lanjut ke sequence diagram. Yang pertama itu ada register, di mana konsumen apabila mengklik halaman registrasi akan menampilkan view halaman registrasi. Lalu apabila menginput username dan password, maka akan dikelola oleh controller out dan diberikan ke model out. Seperti itu. Yang kedua ada konsumen, yaitu aktor konsumen dalam interaksi login. Mirip-mirip seperti register, apabila menginput username dan password, maka akan dikirim ke controller terlebih dahulu, lalu diproses di model, apakah username-nya ada atau tidak, maka akan dikembalikan ke controller.
Lalu ada kelola profil. Di sini saya membuat apabila konsumen mengklik profil, maka akan menampilkan halaman profil yang datanya itu telah diolah di model untuk dicari, seperti username, nama, dan lain-lain. Di sini juga bisa mengupdate profil serta mengupdate foto. Lalu ada lihat produk. Di sini konsumen hanya bisa melihat produk saja. Lalu ada kelola keranjang, di mana di kelola keranjang tersebut konsumen bisa menambah, merubah jumlah, klik hapus item, serta hapus semua item keranjang. Di sini saya hanya membuat dua proses, yaitu di proses view keranjang sebagai tampilan dan controller produk. Untuk kelola transaksi memiliki tiga proses atau 3 alur, yaitu check out, transaksi, dan model transaksi. Di sini ada cetak invoice. Apabila konsumen mengklik cetak invoice, maka akan menampilkan invoice yang telah ia cetak. Di sini juga sama seperti invoice pelacakan. Untuk pelacakan juga mirip-mirip seperti itu. Lalu untuk mengisi ulasan akan divalidasi terlebih dahulu. Apabila konsumen sudah membeli produk, maka akan menampilkan result data yang isinya apabila empty, maka konsumen tidak bisa mengisi ulasan. Seperti itu. Oke, lanjut ke activity diagram. Sini ada activity diagram register, di mana dimulai dari pilih halaman register akan menampilkan halaman register, lalu konsumen mengisi username dan password, lalu mensubmit, sistem akan memvalidasi apakah username dan password yang telah sesuai oleh sistem. Apabila tidak, akan dikembalikan lagi, dan apabila iya, akan menampilkan notifikasi dan akan menyimpan akun tersebut ke dalam database. Di halaman login juga sama, mirip-mirip seperti tersebut, akan divalidasi terlebih dahulu. Lalu untuk di halaman profil, konsumen mengisi data profil dan divalidasi apakah benar atau salah, mirip-mirip seperti yang sebelumnya. Lalu untuk halaman produk, di sini konsumen hanya bisa memilih halaman produk dan sistem akan menampilkan halaman produk tersebut. Lalu konsumen memilih produk tersebut, lalu akan menampilkan detail dari produk. Lalu di sini untuk chart atau keranjang, konsumen langkah pertamanya itu konsumen memilih produk, lalu akan menampilkan halaman produk oleh sistem, lalu menginputkan jumlah produk yang akan dibeli. Lalu sistem akan melakukan update terhadap harga produknya. Di sini ada activity diagram checkout, di mana user konsumen memilih halaman checkout, lalu sistem akan menampilkan halaman checkout, lalu konsumen akan mensubmit pesanannya yang telah disimpan di keranjang tadi, lalu pesanan tersimpan dan menampilkan notifikasi berhasil, checkout berhasil. Nah, di sini invoice seperti sebelumnya. Untuk invoice, konsumen memilih halaman invoice, lalu sistem akan menampilkan halaman invoice. Konsumen mencetak, mengklik cetak invoice, lalu sistem akan menampilkan tampilan cetak invoice. Lalu konsumen bisa memilih print invoice, lalu sistem akan menampilkan atau mendownload invoice tersebut. Dan di sini ada detail transaksi atau tracking. Konsumen memilih detail transaksi terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan halaman detail transaksi. Lalu konsumen akan memilih menu tracking, lalu divalidasi oleh sistem apakah dia sudah membeli barang atau belum. Apabila dia belum, lalu sistem akan mengembalikan ke halaman detail. Apabila sudah, akan menampilkan halaman tracking. Nah, terakhir ada activity diagram ulasan. Apabila konsumen memilih halaman produk, sistem akan menampilkan halaman produk. Lalu pilih kembali aksi ulasan, mengisi ulasan, submit ulasan, dan ulasan akan divalidasi oleh sistem. Apabila ulasannya telah sesuai dengan sistem, maka akan menampilkan notifikasi berhasil dan ulasan tersimpan dalam database. Apabila belum,
akan menampilkan pesan error yang isi ulasan. Mungkin cukup sekian presentasi tugas besar APSI dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.